Kenapa Imam Al-Busiri menulis qasidah burdah yang total baitnya 160 bait, seperti yang disebut oleh beliau dalam akhir burdah, ya, sitina ma'mi'atin, sitina ma'mi'atin, 100 sitin 60, mi'ah 160 bait. Kenapa beliau tulis ini? Kan sudah beliau Masya Allah punya kitab, beliau sudah ngaji kepada guru-guru besar. Kenapa beliau nulis gini? Ya, itulah perhatian ulama yang ikhlas, ulama yang benar-benar mewarisi Nabi Muhammad. Ketika beliau menyusun qasidah burdah ini, dikatakan sini, kuntu qad nadhamtu qasaid fi madhir rasul. Saya sudah banyak qasidah memuji Nabi, banyak. Ada beberapa qasidah sebelum burdah beliau sudah tulis, cuman ya udah disimpan. Tapi ketika penyusunan qasidah burdah, beliau dalam kondisi sedang udzur, sedang sakit, dan sakitnya bukan sakit-sakit biasa, bukan. Beliau katakan, waktu itu aku terkena rihul ahmar, angin, sehingga aku menjadi sakit, dan sakitnya serius. Apa sakitnya? Asyalalun nisfi, mati sebelah. Dulu dinamakan asyalal an-nisfi. Syalal lumpuh, nisif setengah badan. Apa bahasa medisnya? Stroke. Dalam kondisi sakit, karena hati dan pikiran itu sudah terisi, terpenuhi dengan mahabbah kepada Rasul, jadi yang diingat terus Nabi Muhammad. Begitu ingat Nabi, nangis. Begitu ingat Nabi, nangis sampai badan kurus kering. Nggak ngurus badan, udah Nabi terus yang diingat. Akhirnya beliau berpikir, barangkali dengan menyusun satu qasidah yang intinya memuji Nabi, barangkali Allah terima dan jadi obat kesembuhan dari stroke tadi. Maka beliau ungkapkan apa yang terjadi kepada diri beliau terkait mahabbahnya beliau kepada Nabi. Ada yang ngebully, ada yang ngomongin, ada yang nasihati, segala macam. Beliau tampung semuanya dan dituangkan dalam 160 bait tadi. Maka beliau mulai menyusun. Beliau nyusunnya nggak pakai nulis karena sudah di sini. Memori beliau sudah kayak lebih dari komputer. Udah tinggal duduk membayangkan 1, 2, 3 terus. Dah. Begitu sudah tersusun, tinggal ada satu bait. Di sini beliau mikir apa setengah bait yang keduanya. Awalnya famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Karena beliau sampaikan, Anda umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang ingin dapat syafaat Nabi Muhammad, silahkan Anda puji Nabi Muhammad. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Silahkan Anda sanjung Nabi Muhammad, mau disebut apa silahkan. Anta syamsun, anta qamarun, anta nurun fauqa, anta iksirun wa ghali, anta misbahus. Itu pujian, silahkan. Tapi ingat, setinggi apapun Anda memuji Nabi Muhammad, Anda harus ingat dan sadar bahwa Nabi Muhammad tetap manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan,
bukan titisan Tuhan. Hamba Allah, manusia, hamba Allah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disayang, yang dikasih, yang dicinta, yang dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap beliau adalah manusia. Sekalipun beliau sudah dimuliakan oleh Allah sampai di satu titik di atas Sidratil Muntaha, di mana tidak ada satu makhluk pun yang nyampe ke titik itu, hanya Nabi Muhammad. Tetap beliau adalah manusia. Nah, di sini beliau bingung. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Nah, lagi mikir bait setelahnya apa nih? Subhanallah, beliau tidur. Dalam kondisi beliau sakit, stroke ya, stroke. Mikir, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Terus dia pikir sambil doa, sambil tawassul. Ya Rabb, apa ini yang pas? Kira-kira setengah bait tapi kena semuanya. Lagi capek mikir-mikir, ketiduran. Nimtu faraitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau ngimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famasaha ala wajhihi biyadihi. Nabi mendekat, beliau lagi berbaring. Nabi mendekati beliau, lalu Nabi usap wajah Imam Busiri. Ada apa Busiri? Sepertinya pusing. Mikir apa? Mikir efisiensi anggaran? Tidak. Mikir apa? Gak mikir wala efisiensi anggaran, mau ekonomi anjlok, mau susus. Karena apa? Iman udah mantap. Iman kepada Allah mantap, iman kepada Rasul sudah mantap. Apapun yang terjadi di alam itu semuanya skenario Allah Subhanahu. Jadi nggak goyang dia. Mikir apa ini? Mikir ini Kanjeng Rasul. Setengah baitnya apa ini yang pas? Oh, gampang. Tulis apa? Kau lanjutkan. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu setengah bait, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, dari Imam Busiri. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam alqa alaihi burdatan. Nabi ambil selendangnya, serbannya Nabi, dan diusapkan di badannya Imam Busiri yang sedang stroke. Begitu diusap, ya, fantabahtu, aku kaget bangun. Masya Allah, mimpi Rasul. Bait syair terjawab dan dapat usapan dengan tangan Nabi dan dengan burdahnya Nabi. Subhanallah, begitu terbangun, wa wajadtu fiya nahdah. Aku rasakan aku sehat, seger. Coba tangan digerakkan, gerak. Kaki gerak. Coba duduk, bisa. Berdiri, bisa. Jalan. Subhanallah. Ya. Beliau melangkah kemana? Ke pintu rumah. Beliau buka pintu rumah. Begitu buka pintu rumah, pengen apa? Pengen menghirup udara segar. Udah berapa lama dia sakit? Pengen lihat di luar gimana sih? Begitu buka pintu, subhanallah, falaqiyani ba'dul fuqara. Tiba-tiba ada satu orang tamu depan pintu rumahnya. Imam sehat, alhamdulillah. Tamu ini ngomong, uridu an tu'tiyanil qasidah allati madahta biha Rasulullah. Tolong qasidah yang Anda puji Nabi, saya minta. Beliau tanya, ayo qasidah. Qasidah yang mana? Qasaid saya banyak. Ayu qasaidi. Qasidah yang mana? Yang mana? Beliau jawab, kata si tamu, alladzi ansya'taha fi maradika,
yang Anda susun saat Anda sakit. Mana qasidahnya? Yang mana? Wa dzakara awwalaha. Orang ini masih di memori Imam Busiri, belum ditulis. Ini orang nyebutkan mukaddimahnya. Apa mukaddimahnya? Amin tadakkuri jiranin bidi salami mazajtadam anjarah min muklatin bidami. Nah, ternyata Imam Busiri sudah bikin pasal-pasalnya, dimulai dari Al-Ghazal wa Syakwal Gharam. Itu pasal awal. Al-Ghazal wa Syakwa Al-Gharam. Orang kalau lagi mabok karena cinta, ya, dinasehati percuma. Kenapa? Lagi mabok cinta. Nah, seorang penyair ketika syairnya ingin nembus, dia awali dengan Al-Ghazal wa Syakwal Gharam. Hal-hal yang terkait cinta, yang terkait romantika, keindahan, ya. Yang namanya cinta, ya semua manusia, takdir Allah. Rasa cinta pasti dalam makhluk yang kalau enggak ada cinta berarti ente sudah innalillah wa inna ilaihi. Kalau masih hidup berarti ada rasa cinta. Imam Busiri awali burdahnya dengan apa? Syakwal Gharam. Awas, Anda yang dianugerahi oleh Allah dalam hati Anda rasa cinta, tolong, itu nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Dengan mahabbah yang ada dalam hati, Anda bisa bahagia dunia selamat akhirat jika Anda bisa menempatkannya. Tapi salah nempatkan, Anda akan tersiksa dunia akhirat. Imam Busiri sampaikan, ini loh, aku merasakan dan aku sudah jalani itu. Awas, hati-hati, rasa cinta yang ada dalam diri Anda, dalam hati Anda, jangan salah nempatkannya. Bisa jadi musibah, bisa jadi bencana. Tapi jika Anda bisa, Anda akan selamat dunia, bahagia akhirat. Bagaimana? Dituliskan dalam syair Buddha selanjutnya.